Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, bukan YouTuber. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Hanya terima WA saja. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Saya hanya memberitakan Injil saja. Saya akan sangat berterima kasih atas kritik yang membangun dari para teologian atas materi yang saya sampaikan. Mohon dengarkan dulu video saya ini, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan hanya melihat wajah saya, lalu memandang remeh saya karena saya orang awam, kemudian melancarkan koreksi tanda kutip yang tidak bermuatan kasih. Tuhan Yesus bersabda, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Yohanes 7:24. Lagi pula ingatlah, supporter saya adalah Tuhan Yesus yang memberi mimpi kepada saya. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-24, Selasa 22 Februari 2022, dengan materi hidup menurut daging, batal selamat. Bahasan ini adalah jilid kedua daripada bahasan setelah selamat. Lalu apa? Jilid ke-1 terdapat di video ke-20, 15 Januari 2022. Sesudah kita selamat karena digantikan hukuman kita oleh Tuhan Yesus, lalu apa yang kita perbuat? Orang di luar Kristen menyangka, bahkan karena tidak tahu, orang yang masuk Kristen pun menyangka setelah selamat orang bisa berbuat dosa lagi. Lalu kata mereka, minta ampun lagi. Kan dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang sudah ditanggung semua. Demikian istilah orang banyak karena ada doktor teologi mengajar demikian. Ini jelas salah. Setelah selamat, maka keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Dikerjakan bagaimana? Di dalam bahasan saya jilid ke-1, video ke-20, keselamatan dikerjakan dengan hidup berdasarkan hukum Taurat versi baru. Matius 5 ayat 22 sampai 48. Bahasan saya sekarang, jilid kedua, keselamatan harus dikerjakan dengan hidup tidak menurut daging, melainkan menurut roh. Roma 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Saya ulangi, ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging. Artinya hukum Taurat dibuat tidak berkuasa menuntut kita, karena tuntutan itu sudah digenapi oleh anak Allah yang di dalam daging, yaitu Yesus Kristus, disalibkan menggantikan kita umat manusia yang tidak hidup menurut daging. Jadi setelah selamat, terima Tuhan Yesus, penggantian Tuhan Yesus, selamat, kita tidak hidup menurut daging,
bagaimana menurut roh hidupnya. Di Galatia 5 ayat 19 diberitahukan kepada kita apa itu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Galatia 5:19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih terdiri apa saja itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lah kalau dibaca cepat begitu ya, sebelum 10 menit sudah selesai. Tapi apalah artinya bahasan ini kalau tidak dibahas? Mari saya mengajak kita hafalkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga bisa menjadi lampu merah, awas, stop, dan lampu hijau. Ini harus dilakukan. Menjadi pedoman di dalam setiap sikap hati. Sebelum berbuat, sebelum berbicara, ada sikap hati. Kemudian membuahkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita perlu dan harus menghafalnya. Jika hafal di otak saja tidak ada, bagaimana bisa ada di dalam hati? Jika di hati tidak ada, bagaimana bisa berbuat atau tidak berbuat? Tidak berbuat, yaitu yang daging, berbuat yang roh. Kalau tidak hafal, nggak tahu. Tidak tahu. Seperti orang seberang, dari kecil sudah hafal. Kita tidak dituntut begitu. Mari saya mengajaknya. Perbuatan daging ada 15. Buah-buah roh 9. Mesti hafal. Ya. Sehingga hidup kita dikendalikan oleh ini. Menjadi pedoman. Salah. Ini. Harus ini. Nah, begitu. Nah, ada beberapa contoh yang saya akan bagikan. Di sini saya berikan contoh-contoh bentuk keinginan daging yang sering tidak disadari. Yaitu orang pergi ke pesta yang hidangannya disajikan secara prasmanan. Lalu dia mengisi piringnya, kan ngambil sendiri-sendiri makanannya. Jadi dia mengisi piringnya dengan makanan banyak-banyak, semua, ambil semua. Semua macam makanan diambil, ditaruh di piringnya, ya bumbung begitu. Tetapi ternyata dia tidak sanggup menghabiskannya. Ini bentuk keinginan daging. Ya, kita berubahlah. Televisi memberitakan tentang perkosaan. Ayah meniduri anak kandungnya begini, begitu. Dan lain-lain kecemaran. Lalu orang mengikuti dan menikmati berita itu. Ini juga salah satu bentuk keinginan daging akan kecemaran. Daging itu mau yang cemar, yang busuk-busuk, yang hewani. Orang ini tidak bisa menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Batal selamat. Kalau dia tidak berusaha menghindari itu, televisi melotot gitu. Bagaimana? Terus bagaimana? Terus diskusi lagi. Terus bagaimana itu? Bagaimana anaknya? Nah, itu tidak benar. Jadi tidak usahlah itu. Menonton sinetron, bioskop, membaca buku novel, drama rumah tangga, cerita silat, kungfu, detektif,
dor, dan lain-lain. Jika sudah sutradara atau pengarang buku itu hidup di dalam kedagingan, maka yang membaca atau nonton akan terbangkitkan keinginan dagingnya. Saya sudah sejak 1978 diajar oleh gembalaku tidak membaca novel, tidak nonton sinetron, film, bioskop, video, dan lain-lain. Saya hanya nonton BBC Earth tentang hewan-hewan, tentang gunung-gunung, tentang hutan, tumbuh-tumbuhan, tentang laut, dan warta berita, baik yang luar negeri maupun dalam negeri, dan Tom and Jerry. Berikutnya, pertandingan olahraga tanpa disadari bermuatan keinginan daging, iri hati. Namanya saja pertandingan, Pak Bagio. Jadi sudah pasti bermuatan iri hati. Ya iya. Buktinya, jika kalah bertanding, kecewa, bahkan tidak kurang yang menangis. Karena kenapa saya kalah? Kenapa dia menang? Iri hati. Iri hati. Kalau tidak iri hati, menerima. Tidak bisa. Orang itu iri hati, namanya pertandingan. Pada tingkat kerohanian tertentu, hal ini tidak menjadi masalah. Tapi bagi level yang lain, higher level, hal ini dijauhi. Sebab ini adalah bentuk kedagingan. Lebih-lebih pertandingan tinju, gulat, dan bela diri apa saja, itu dirancang oleh dunia sebagai olahraga, olah badan, olah daging. Sudah pasti bermuatan keinginan daging. Kalau tinju, tentu amarah. Dipukul saya. Pukul lagi. Ejek, swing, uppercut. Mata ganti mata, balas membalas. Ini bertentangan dengan sabda Tuhan Yesus di Matius 5:39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya ini kan olahraga, Pak Bagio. Setelah selesai bertanding, mereka berdua berpelukan. Iya, saya heran. Kok bisa ya? Menurut saya ketika bertanding, para petinju dengan sepenuh hati memukul lawannya supaya terjatuh atau supaya mati sekalipun. Ya, saya dulu nonton, bukan tidak nonton, maka itu saya tahu. Tetapi ketika selesai bertinju, saat berpelukan, apakah bisa sepenuh hati? Saya tidak yakin. Oh bisa Pak Bagio? Ya itu memang levelnya tinggi. Saya memang level rendah lah. Saya tidak tahu itu. Kalau tadi mukul, terus sekarang bisa pelukan, I love you. Oh enggak apa-apa ya, pluk-pluk-pluk. Punggungnya dipuk-puk-puk. Ya terserah sajalah. Tetapi bagi mereka yang ingin berkontak dengan Allah, akan menjauhi hal-hal yang bermuatan keinginan daging ini. Tidak nonton. Saya sudah sejak 1978 menghindari nonton ini. Tidak nonton. Ada keinginan. Wah nanti kalau hari apa itu biasanya hari Sabtu TV One. Wah sekarang. Tidak mau saya. Sebab malam nggak bisa berdoa. Tidak bisa menyembah. Haleluya. Tidak mau, tidak kontak. Sebelum ngaku bertobat. Saya tidak pernah lagi nonton itu. Tidak suka lagi. Berikutnya, segala bentuk perjudian. Termasuk judi sabung ayam jantan, Bangkok, burung merpati, pacuan kuda, rolet, kartu domino, jackpot, dan lain-lain adalah bentuk keinginan daging, keserakahan. Manusia diperintahkan untuk bekerja oleh Allah di Kejadian 3:19 untuk menghasilkan sesuatu. Apa bedanya berdagang dengan berjudi? Berdagang mengambil uangnya orang dengan menghasilkan suatu manfaat bagi orang lain. Berjudi mengambil uang orang lain tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi sesamanya. Sebab itu judi dilarang. Ada juga judi terselubung. Saya ditawari, ada sales girl datang. Ini Pak, mau beli emas.
Mana emasnya? Nah, ini beli surat, Pak. Nanti kalau Bapak misalnya beli 5 kilo, emasnya mana? Ini Bapak beli surat, lalu ini kita mengikuti indeks di luar negeri. Itu emas, harga emas berapa? Loh, emasnya ini mana? Ini emasnya, ini Bapak beli surat. Oh, saya sudah tahu. Kamu mengajak saya, perusahaan kamu mengajak saya berjudi. Itu namanya judi. Kalau bukan judi, kalau dagang barangnya ada. Nah, itu. Kalau barang tidak ada, namanya judi. Nona, silakan pergi dari ruanganku dan jangan kembali lagi. Nah, itulah. Jadi kita tidak bisa pura-pura tidak tahu. Oh, enggak kok, ini jual beli emas. Iya, tapi kan kertasnya saja. Ya, misalnya nilainya berapa? 50 juta. Ya, ini kertas saja. Nanti kalau Bapak lihat indeks emasnya, harga emasnya naik, Bapak jual kepada kami. Ya, itu namanya judi. Judi. Tidak ada. Uang itu judi. Mesti ada barangnya. Sebab Tuhan bilang, walaupun pedis itu Adam, terkutuklah tanah ini karena kamu. Dengan susah payah kamu akan mencari rezekimu dengan tanah, dan tanah akan menghasilkan onak dan duri lah. Ada hasilnya, walaupun saat itu onak dan duri karena terkutuk. Kalau sekarang tidak, sekarang diberkati. Demikian bahasan kita tentang setelah selamat, lalu apa? Jilid kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.